Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulika nabi amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan jazaa'an jazilah. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih tetap eksis dan istiqomah mengikuti rangkaian kegiatan Ramadan kita. Mudah-mudahan yang punya niat ke masjid, datang untuk iktikaf, datang untuk sholat berjamaah, maka dalam hadis dikatakan, dalam hadis Duratul Nasim itu setiap langkah itu Pak dicatat 1000 kali kebaikan. Lebar dalam bulan Ramadan itu jangan sampai nganggur, jangan lewat seperti itu. Tolong fastabiqul khairat, kata Nabi Obi, berlomba yuk dalam kebaikan, yuk rame-rame isi masjid kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Sebab masjid ini akan membawa keselamatan bagi jamaah. Nanti ketika ibu dan bapak sekalian setelah pansa ditimbang di dalam mijan itu timbangan Bu, ibu akan dikirim oleh malaikat Jabaniyah namanya. Malaikat Jaban ini adalah malaikat yang tidak pernah ketawa, tidak pernah bertemu dengan siapapun, hanya menjaga penyeberangan antara surga dan neraka. Ketika orang-orang zalim, orang-orang kafir itu kan takut mau menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim itu, maka tangannya sekali pegang sama manusia itu 1000. Nah, orang-orang mukmin dan mukminat ketakutan pada melihat seperti itu. Maka ketika ketakutan, masjid inilah akan yang menjadi penyelamat. Masjid ini akan yang membawa saudara-saudara sekalian itu ke surga sebelah sana itu. Makanya jadikan masjid itu tempat sujud. Makanya sesuai dengan namanya sajada yusajidu sujudan, tempat bersujud mohon kepada Allah SWT. Salawat dan kehormatan mudah-mudahan tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, mudah-mudahan juga termasuk di dalam kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, judul saya ini adalah turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan ini kan bulan yang diawali itu dengan bulan Muharram, penanggalan hijrah pada saat orang-orang Islam memberikan tanggalan. Kita kan lebih paham tanggal Masehi daripada tanggal hijrah itu. Diawali tanggal bulan Muharram, kan diakhiri itu dengan bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, bulan haji. Jadi Ramadan itu ada kira-kira setengah-tengah, berada tanggal bulan 9. Maaf, saya kurang fit itu. Sudah beberapa hari ini batuk terus gatal di dalam tekor itu. Kenapa Allah memilih bulan Ramadan ini sebagai bulan satu-satunya yang terpilih menjadi Syaidus Syukur? Disebut Syaidus Syukur itu adalah Ramadan itu adalah penghulunya bulan, rajanya bulan, atau tuanya bulan. Maka Allah milih bulan ini sebagai cikal bakal turunnya Al-Quran. Kalau kita tahu tentang cikal bakal turunnya Al-Quran, tentu saja kita harus tahu tentang sejarah bagaimana Al-Quran atau kitab-kitab langit itu diturunkan. Kitab langit itu kan ada 4, termasuk suhuf Nabi Ibrahim. Nah, kitab-kitab langit itu semuanya diturunkan pada bulan Ramadan Bu dan Pak. Yang pertama suhuf Nabi Ibrahim. Suhuf Nabi Ibrahim itu diturunkan pada awal bulan Ramadan. Apa yang disebut suhuf? Suhuf itu kan lembaran Quran, tulisan penting pada saat itu.
Ya, jadi ibu kalau buka ayat itu ada lembaran itu sama syuhur namanya itu. Kemudian kenapa supra beliau awal pertama? Sebab pada saat itu Allah turun dari singgasana Allah itu, dari arsy Allah, dari Lauful Mahfuz turun ke langit yang dekat dengan Baitul Izzah. Itu pada awal pertama itu menebarkan rahmat, kasih sayang Allah, kasih sayang Allah. Maka sebut rahmat Allah silukan pada turunkan pada saat itu. Itu suhuf Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, kitab yang namanya Taurat. Taurat itu diturunkan pada malam ke-6, malam 6 Ramadan. Kemudian Injil pada tanggal 18 Ramadan. Kemudian Zabur diturunkan pada tanggal 18 Ramadan. Nah, jangan terjebak ini. Al-Quran diturunkan pada tanggal berapa, Bu? Pak? Ayo. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada tanggal 24 Ramadan, bukan 17 Ramadan. Ternyata Al-Quran itu semuanya nginep dipasantrenkan dulu di langit yang dekat dengan bumi. Jadi Al-Quran itu diturunkan dari sana itu ke langit yang sangat dekat dengan bumi, yaitu Baitul Izzah. Kalau kita ngitung dari awal, dari bawah, tentu saja langit yang pertama. Kalau menghitung Allah dari atas, berarti langit yang ketujuh. Jadi Al-Quran itu nginep, nyantri dulu di Baitul Izzah. Nah, setelah itu tahun berikutnya baru diturunkan atas perintah Allah lewat malaikat Jibril, kemudian diterima oleh Rasulullah SAW. Benar, Bu, pada tanggal malam 17 Ramadan itu yang benar. Jadi kalau semuanya kitab-kitab langit itu diturunkan semuanya di bulan Ramadan, hebat itu. Kenapa di bulan Ramadan? Kan Allah seolah-olah berbicara, hai manusia, hai hamba-hambaku yang biasa kalian tidak pernah sholat tahajud, sholat malam, maka nih di dalam dalam bulan Ramadan ada salah satu malam yang nilai bobotnya khairum min alfi syahr, bobotnya lebih daripada 1000 bulan, 83 tahun. Sholat kata begitu. Yuk bersama-sama, kata Allah. Makanya sebagian ulama mengatakan yang namanya bulan Ramadan sholat tarawih itu sholatnya sholat tahajud di bulan Ramadan. Sebab yang namanya sholatul lail itu ada dua, Bu. Ya, tadi dikatakan oleh pengersa bahwa sama-sama kita di Brunei dulu. Kalau saya di Brunei itu dulu, kalau sholat tarawihnya itu mulai jam 11 sampai jam menjelang jam setengah 2. Sebab bacaannya itu adalah minimal itu 20 ayat. 20 ayat. Kalau saya misalkan dipanggil di rumah-rumah itu beda. Jadi di sana itu ada yang di masjid, ada yang dapat di rumah. Kalau di rumah itu ya tergantung permintaan rumahnya itu. Enak di sana tuh. Jadi betul-betul rapi di sana tuh. Dan jamaahnya luar biasa. Itu orang-orang Pakistan, orang-orang Afghanistan, orang-orang Indonesia sebagian itu. Dan rapi semuanya. Itu berdiri kuat itu semuanya pada kuat-kuat itu. Jadi jam 11 sudah mulai bangun sampai setengah 2. Hampir satu jam sampai 2 jam itu. Ya terserah. Kadang-kadang bacanya saya lebih panjang gitu. Kan lebih panjang itu. Dan tapi kalau di masjid saya orang-orang yang tersingkir lah, karena apa? Imamnya pilihan. Kalau di Brunei kan begitu, khutbahnya kan tidak boleh orang luar, harus imam yang terpilih oleh negara gitu. Jadi itu betul-betul. Karena dasar madhabnya adalah hanya satu sana, madhab Syafi'iyah. Ibu dan bapak sekalian itu sejarah turunnya Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam itu. Jadi orang-orang yang beribadah tentu saja mendapatkan berkahnya luar biasa. Kemudian kata Rasulullah, apa yang dilakukan pada saat turunnya Al-Quran? Tentu saja adalah ibadah. Bertanya kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu? Kan kita tidak ngerti kan? Nah, menurut Imam Syafi'i, Imam Ghazali itu yang turunnya malam-malam ganjil itu di 10 terakhir.
antara 21, 23, 25, 27, 29. Bagaimana caranya orang untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Apakah cukup beribadah di awal-awalnya, pertengahan, akhirnya? Tidak. Orang yang tetap memiliki dan berhak mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tentu saja orang yang senantiasa terjaga ibadahnya dari awal sampai akhir, mengikuti, termasuk iktikafnya itu. Tidak bisa begitu ya, hanya serta-merta ibadah yuk di awal, tengah, dan terakhir, nggak bisa. Ya, tapi orang-orang yang akan memiliki hakul yang dari Allah, makanya kan tadi dikatakan orang yang berpuasa itu berhak kata Allah. Jadi puasa itu ada untukku kata Allah. Jadi Allah tuh akan malu ketika tidak pernah ditagih, nggak diberi. Makanya Allah berkata, hai orang-orang yang berpuasa, mana semuanya kan berdiri semuanya itu, dimasukkan semua dalam apa? Dalam pintu Ar-Rayyan itu tadi. Allah akan memberi pahalanya langsung. Kenapa? Allah itu melihat hambaku ini telah melaksanakan ya puasaku untukku. Makanya aku malu ketika aku tidak pernah memberikan pahalanya itu. Karena hambaku di siang hari itu menahan apalah, makan, haus, dahaga, kemudian menahan syahwat. Itu hebatnya orang berpuasa. Satu-satunya orang yang berpuasa, hamba-hamba Allah itu akan dilibatkan, mendapatkan penghargaan dari Allah SWT. Dan itu bisa bertatap muka dengan Allah. Persoalan tatap mukanya apa seperti kita begini? Wallahu a'lam bishawab. Hanya yang tahu Allah tuh. Di samping i'tikaf tentu saja apa yang kita baca dalam i'tikaf itu tentu saja banyak. Di samping pengkajian ayat-ayat Quran, ya kemudian i'tikaf kemudian tasbih, zikir. Nah kata Rasulullah ketika banyak i'tikaf banyak memohon, banyak berdoa minta ampun. Sebab dalam saat dikatakan ya Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa abaina wa ummahatina minan nar. Ya, maka banyak-banyak dari awal malam sampai terakhir banyak memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hapuslah nama hamba, hapuslah nama kedua orang tua hamba, hapuslah nama anak istri hamba, saudara-saudara hamba dari catatan api neraka. Sebab Allah pada saat itu turun sepertiga malam itu turun, dan Allah itu membebaskan manusia itu puluhan ribu sampai 70.000 manusia dibebaskan. Siapa tahu nama-nama kita itu terdaftar dalam api neraka itu. Oleh karena itu dengan bacaan hadis tersebut kita diterima oleh Allah, maka terhapuslah. Dan memang janji Allah pada orang yang berpuasa itu Allah luar biasa, ya. Malu itu Allah itu. Justru sebaliknya Allah malu pada orang-orang yang memang sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, dengan asbabun nuzul ayat ini, mudah-mudahan turunnya Al-Quran ini paling tidak bagi kita memberikan semangat untuk beribadah yang barangkali cuma 4 hari ke depan kita akan bertemu kembali dengan Idul Fitri kembali. Maka pergunakan waktu sebaik mungkin, seistimewa mungkin, mumpung masih umur kita masih diberikan oleh Allah. Siapa tahu tahun depan kita tidak akan bertemu lagi dengan bulan ini. Tapi mudah-mudahan, saya yakin para jamaah ini adalah jamaah yang istiqomah, jamaah yang betul-betul hatinya hanya terpilih kepada masjid. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Ngersa Bapak Ustaz untuk sementawis bersilakan untuk menjadi imam, karena kondisi saya masih kurang fit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.